Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di Ruang Belajar. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang udah kerja keras, pagi, siang, sore, bahkan malam. Tapi hasilnya segitu saja, gak sesuai dengan harapan. Kadang kita juga ketemu dengan orang yang hidupnya gak terlalu ngoyo, cukup santai, dia punya banyak waktu, tapi tetap saja dia punya income seolah tanpa batas. Uangnya hampir gak ada habisnya. Bagaimana dengan kamu? Kamu ada di tipe yang mana? Yang kerja keras pagi, siang, sore tapi hasilnya gak sesuai harapan? Atau yang hidupnya cukup nyaman, santai, dan income lumayan besar? Jika boleh milih, kita sih pingin ada di kondisi yang kedua, yang hidupnya cukup santai, punya banyak waktu, tetap bekerja, tapi gak terlalu ngoyo, dan income-nya besar. Pertanyaannya, gimana sih caranya agar kita bisa jadi orang yang tipe kedua ini? Yang bekerja biasa-biasa saja, gak terlalu berat, tapi income hampir gak ada habisnya. Uang seolah gak pernah ada masalah. Di video kali ini, saya akan memaparkan secara ringkas buat kalian semua. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Selama ini, orang berpikir mereka bekerja untuk mencari uang. Orang dengan model berpikir ini adalah orang-orang yang punya potensi, kerja keras siang, pagi, malam, tapi hasilnya gak sesuai harapan. Jadi, jika kamu masih bekerja dengan orientasi untuk mencari uang, bekerja untuk mendapatkan uang, maka jangan pernah berharap kamu bisa bekerja santai tapi uangnya banyak. Kamu harus mengubah polanya, harus mengubah orientasinya, harus mengubah tujuannya. Terus kita harus gimana? Ya bekerjalah bukan untuk mencari uang, tapi buatlah uang yang bekerja untuk kita. Maksudnya begini, ketika kita bekerja untuk mencari uang, kita itu menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga kita. Kemudian kita akan mendapatkan uang atas apa yang kita kerjakan. Pendek kata, kita punya yang namanya active income. Kita bekerja baru kemudian dapat uang. Kalau kita nggak kerja, ya udah kita nggak bakalan dapat uang. Jika orientasi kita masih bekerja untuk mendapatkan uang, artinya kalau kita nggak bekerja, potensi uang itu sangat sulit untuk datang. Di titik inilah kita harus terus bekerja keras. Kita nggak akan pernah bisa santai, karena kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Maka ubahlah semuanya. Buatlah uang yang bekerja untuk kita. Artinya apa? Kita menyimpan uang kita, kemudian menggunakannya untuk membeli aset, menggunakannya untuk melakukan sesuatu, sehingga aset atau sesuatu yang kita beli itu punya potensi untuk menghasilkan uang tanpa kita terlibat aktif di dalamnya. Contoh nih, Ahmad dan Yanto. Ahmad bekerja sebagai karyawan, ia punya gaji 5 juta. Begitu juga dengan Yanto, kebetulan mereka bekerja di tempat yang sama, sehingga mereka sama-sama punya gaji sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, Ahmad secara rutin menggunakan 50% uangnya untuk ditabung, yang 50% digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara Yanto tidak, ia menghabiskan semua uangnya. Setelah 5 tahun, semuanya berubah. Ahmad punya tabungan senilai hampir 200 juta. Sementara Yanto tidak. Kemudian uang tabungan tersebut digunakan Ahmad untuk investasi. Ia membeli tanah di desa, kemudian tanah itu ditanami pohon kelapa. 5 tahun kemudian, pohon kelapa yang ditanam oleh Ahmad mulai menghasilkan. Ahmad mulai bisa menghasilkan 2-3 juta rupiah per bulan dari tanaman pohon kelapa itu. Sementara Yanto hidupnya tetap sama. Ia tetap kerja dari pagi sampai sore dan uangnya selalu habis setiap bulannya. Di titik inilah setelah 10 tahun bekerja, Ahmad mulai mampu mendapatkan apa yang namanya uang bekerja untuk dia. Tanaman pohon kelapa yang sudah ia tanam akhirnya memberikan uang untuk dia, sementara Yanto tidak. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa jika kita ingin membuat uang bekerja untuk kita, maka
hiduplah sederhana, kemudian menabung, dan kemudian ubah tabungan kita menjadi investasi. Belilah aset. Pada akhirnya, aset itu punya potensi menghasilkan uang untuk kita. Dengan kita punya aset, kita bisa bekerja dengan lebih santai. Kita tetap bisa menghasilkan uang, walaupun mungkin pekerjaan kita lebih sedikit. Pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh orang dengan kualitas dan level yang berbeda, mereka akan juga mendapatkan hasil yang berbeda. Jika kamu ingin punya level income yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih sedikit, maka upgrade-lah kualitas dirimu. Contoh sederhananya begini, aktivitas yang dilakukan oleh seorang dokter spesialis dan seorang perawat, katakanlah sama-sama menyuntik pasien, maka mereka pasti akan mendapatkan hasil dan bayaran yang berbeda. Ketika kita tanya siapa yang akan lebih mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, pasti semua sepakat dokter spesialis akan dapat bayaran lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Karena memang level kualitas diri mereka berbeda. Walaupun aktivitasnya sama, yakni sama-sama menyuntik pasien, namun yang mereka dapatkan pasti berbeda. Maka di titik ini pelajaran terpentingnya, jika kamu ingin bekerja dengan lebih sedikit, dengan hal yang sama tapi mendapatkan bayaran yang berbeda, maka upgrade-lah kualitas dirimu. Kamu harus lebih berkualitas. Orang-orang dengan kualitas diri yang lebih unggul mampu mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak, walaupun mungkin aktivitas mereka sama. Ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan, kita itu bisa jadi menjadi bagian dari sistem, atau kitalah yang membangun sistem itu. Jika kita menjadi bagian dari sistem, artinya kita sedang bekerja untuk sistem yang diciptakan oleh orang lain. Sementara jika kita yang membangun sistem, artinya kita sedang melibatkan banyak orang untuk bekerja dalam sistem yang kita bangun, sehingga mereka semua bekerja untuk kita. Jika kamu ingin lebih santai dalam bekerja, maka bekerjalah untuk membangun sebuah sistem, bukan bekerja menjadi bagian dari sebuah sistem. Contohnya begini, sama-sama menjual. Jika kamu adalah bagian dari sebuah perusahaan yang kita bekerja untuk sebuah perusahaan, maka hidup kita akan tetap stay di situ. Walaupun kita sama-sama menjual, tapi kita menjualkan barang orang. Kita menjadi bagian dari sistem yang dibangun oleh orang lain. Sementara kondisinya berbeda. Jika kamu berusaha untuk menjual produk, kemudian kamu mengajak orang-orang di sekitar kamu untuk bekerja sama dengan kamu merekrut reseller dengan jumlah yang cukup banyak. Pada titik inilah kamu melibatkan orang-orang di sekitar kamu untuk kemudian menjadi bagian dari sistem yang kamu bangun. Sehingga apa? Sekali kamu menjual, maka tidak hanya 1 atau 10 produk yang terjual, bisa jadi 100 bahkan 1000. Karena dalam satu waktu ada lebih banyak orang yang membantu kamu untuk menjual produk kamu. Maka pada titik ini, jika kamu ingin bekerja dengan lebih santai, berpikirlah untuk menciptakan sebuah sistem, bukan sekedar menjadi bagian dari sistem. Ciptakanlah sebuah sistem kerja yang ketika sistem itu berjalan, pekerjaanmu lebih ringan, namun hasilmu jauh lebih banyak. Orang-orang yang berkarya itu adalah orang-orang yang bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Sementara orang-orang yang bekerja, mereka hanya melakukan sesuatu, belum tentu menghasilkan sesuatu. Ketika kamu berkarya dalam satu waktu, karya itu punya umur yang cukup panjang. Semakin panjang umur karyamu, maka semakin besar potensi uangmu. Misal, kamu menulis sebuah buku, kemudian buku itu dijual. Buku itu kemudian laris dan kemudian dibeli oleh begitu banyak orang. Selama masih ada orang yang membeli bukumu, selama itu kamu punya potensi untuk terus mendapatkan income. Sementara apa? Kamu menulis buku itu hanya dalam satu waktu. Katakanlah kamu butuh waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan, kamu bisa menikmati hasilnya. Bisa jadi 6 tahun, bahkan bisa jadi 10 tahun. Semua tergantung pada pasar. Bahkan ada satu buku yang ditulis mungkin sekitar 50-60 tahun yang lalu, tapi sampai dengan hari ini karya itu masih diakui dan kemudian dihargai orang. Maka berkarya adalah salah satu cara agar kita bisa bekerja dengan lebih sedikit, namun
menghasilkan lebih banyak. Sementara bekerja, kondisinya tidak. Kita kalau tidak bekerja, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan uang. Sementara kalau berkarya, mungkin satu kali kita menghasilkan karya, tapi kita bisa menikmati hasilnya berkali-kali. Misalkan kamu menciptakan sebuah produk yang dimana produk itu digunakan sepanjang waktu oleh orang. Kamu menghasilkan sebuah sistem di mana sistem itu membantu banyak orang bekerja dengan lebih efisien. Atau mungkin kamu menghasilkan lukisan, buku, atau apapun. Berkarya adalah cara yang jauh lebih efisien untuk menghasilkan lebih banyak. Sementara waktu kita yang digunakan jauh lebih sedikit. Itulah 4 hal yang bisa kita lakukan agar kita mampu bekerja dengan lebih sedikit, namun hasilnya jauh lebih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.